Sebelum lanjut episode 15-17, jangan lupa subscribe, like, dan komentar agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Berpura-pura merayu. Episode 15. Sosok Lara Jean memang luar biasa. Pada saat ini, saat pakaian terlepas dari tubuhnya, Richard Cannon dapat melihat sosoknya tanpa sensor. Dia sudah lama menjadi teman sekelas Lara. Biasanya, ketika dia membungkuk atau menundukkan kepalanya, dia sesekali bisa menangkap adegan ini. Namun, perasaan mengintipnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hal yang nyata hari ini. Jantung Richard berdetak lebih cepat, tetapi dia segera tenang. Dia jelas tahu wanita seperti apa Lara itu. Apa yang dia lakukan di sini hari ini? Richard mundur. Lara memeluk Richard sedekat mungkin dan tidak melepaskannya sama sekali. Jauh di lubuk hatinya, dia cemas. Dia telah berkorban begitu banyak, tetapi mengapa Richard tidak tergerak sama sekali? Kenapa dia tidak menyentuhnya? Dasar pecundang. Namun, dia tidak tahu bahwa Richard juga cemas. Pria normal pasti akan bereaksi jika mereka didekati Lara seperti ini. Richard berjuang untuk melarikan diri. Lara mengejek tanpa suara dan melihat ke celana Richard. Dia jelas ingin, tapi masih pura-pura tidak mau. Dia benar-benar sok. Dia terus merayunya tanpa pamrih, tetapi beberapa menit kemudian, Lara mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pacarnya tidak bergegas saat ini? Dia diam-diam marah pada ketidakpercayaan pacarnya. Apakah dia ingin menunggu sampai Richard memperkosanya sebelum masuk? Menjijikkan. Setelah menunggu beberapa menit, Lara sangat marah. Dia berhenti merayu Richard dan menatapnya dengan marah. Dia mendengus dan melangkah ke samping. Di depan Richard, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Conrad Lee, menanyakan apa yang sedang terjadi. Conrad tidak membalas pesan itu, tetapi ketika Lara memeriksa aktivitas sosialnya, dia benar-benar kesal. Karena dia sangat sibuk saat ini. Dia benar-benar mengambil foto narsis dengan BMW seri 7 di teleponnya, bahkan menambahkan keterangan di bawah foto, mobil baru ayah saya benar-benar ingin mengendarainya untuk bersenang-senang. Lara sangat marah sehingga dia hampir meledak di tempat, mobil ayahmu. Dia tahu ayah Conrad mengendarai Honda, yang 8 atau 9 kali lebih murah daripada mobil ini. Dia dengan marah menjawab, kemarilah dengan cepat, apakah kamu ingin aku dimakan olehnya? Jika Richard tahu bahwa mobil yang dibelinya telah menjadi mobil ayah Conrad, dia mungkin akan bingung tetapi juga geli. Richard saat ini tertekan karena ponselnya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pesan kekecewaan dan kesedihan Gracia Jordan di WeChat. Dia tidak tega melihatnya lagi. Jika dia tidak kembali, dia mungkin benar-benar pergi menemui Gracia. Maka akan sulit untuk mengakhirinya. Lara menerima pesan dari pacarnya, mengatakan bahwa dia akan datang sekarang dan meminta Lara untuk terus merayu Richard. Meski merasa jijik, Lara tetap membuka kerah bajunya dan menoleh ke arah Richard sekali lagi. Melihat Richard hendak pergi, dia bergegas dan memeluknya lagi. Setelah menggosoknya, dia mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri. Richard tercengang. Apa yang sedang terjadi? Richard, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Lara meneteskan air mata. Ketika dia mendengar langkah kaki di luar, dia dengan cepat membuka pintu. Conrad kemudian bergegas masuk dengan marah. Lara, kamu baik-baik saja? Richard menggertakku. Dia membuka bajuku dan berkata jika aku tidak membiarkannya, dia akan memukulku. Lara memeluk Conrad dan menangis, tampak bersalah dan sedih. Dia benar-benar melakukan suatu tindakan. Richard akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Lara mencoba berkomplot melawannya. Tidak heran dia begitu menggoda dan fokus padanya sekarang. Lihat, wajahku bengkak. Dia bajingan. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu padaku? Bantu aku membalasnya. Lara menangis dan terlihat seperti korbannya. Conrad sangat marah. Ketika dia datang, dia menunjuk ke Richard dan memarahi dengan keras, beraninya kamu menyentuh wanitaku.
Kamu ingin mati. Konrad mencibir. Dia ingin melihat orang ini berlutut di tanah dan memohon belas kasihan setelah tertangkap basah. Richard tidak mengatakan apa-apa. Panggil polisi. Oke. Richard terkekeh dan menarik kursi untuk duduk. Clara, yang bangga dalam pikirannya, tercengang. Apa yang dia katakan? Konrad tercengang dan marah. Apa yang kamu katakan? Kamu menyakiti pacarku, tetapi kamu masih bertindak seperti ini. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Richard mengangkat alis dan kembali menatap Konrad. Anda. Konrad kehilangan kata-kata untuk sesaat. Kenapa dia tidak memohon belas kasihan? Richard Cannon, kamu bajingan. Sayangku, panggil polisi. Aku ingin dia masuk penjara. Beraninya dia melakukan ini padaku. Clara menangis. Jangan sedih. Keadilan akan ditegakkan begitu orang-orang ini dikirim ke penjara. Panggil polisi. Kata Konrad, berpura-pura memanggil polisi, tetapi sebenarnya dia bingung. Sesuatu telah salah. Richard adalah seorang pelayan, jadi dia seharusnya tidak memiliki hak untuk membuat keributan di sini. Kenapa dia masih duduk dengan tenang? Richard tersenyum. Beraninya kamu menertawakanku. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu melanggar hukum? Kamu harus menjalani hukuman penjara setidaknya selama 5 hingga 6 tahun. Tunggu dan lihat saja. Bentak Konrad. Kalau begitu cepat panggil polisi, kata Richard sambil tersenyum. Kamu. Konrad terdiam lagi. Apa yang sedang terjadi? Anda bajingan. Clara menangis lebih keras. Menangis lebih keras, kata Richard. Clara menyeka air matanya dan memelototinya. Kalian membuat pertunjukan yang cukup bagus. Sekarang setelah selesai, aku akan membayar dan pergi sekarang. Kata Richard dengan tenang. Kamu hanya seorang pelayan. Membayar tagihan. Berhenti berpura-pura. Clara sangat marah. Dia tidak menyangka Richard begitu tenang. Jika demikian, bukankah membuang-buang usaha untuk mengorbankan dirinya untuk merayunya? Richard, kamu memukul pacarku. Konrad terus memelototi Richard. Itu di luar dugaannya, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menyerah. Kalau begitu kamu bisa memanggil polisi untuk memeriksa lukamu. Kata Richard dengan tenang. Beraninya kau mempermainkanku. Konrad datang dan mencengkeram kerah Richard. Richard hanya menatapnya. Kamu bisa melanjutkan, karena aku akan memanggil polisi. Konrad. Clara marah, tetapi jika dia benar-benar menelepon polisi, mereka akan ditangkap sebagai gantinya. Clara tidak tahan dengan ini, dia kesal karena dia membiarkan Richard melihat dan merasakannya. Konrad membiarkannya pergi dengan marah. Pada saat ini, manajer restoran mendorong pintu terbuka dan masuk ketika dia mendengar suara berisik. Tuan, ada apa? Itu bukan urusanmu. Keluar. Clara sudah marah. Mau tak mau dia meneriaki manajer yang dia pikir masih bertindak demi Richard. Nona, tolong jangan membuat keributan di sini. Manajer itu mengerutkan kening. Dia telah melihat banyak, dan langsung tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan datang dari dua orang ini yang menerobos masuk. Sungguh keributan. Masih berpura-pura. Aktingmu sangat palsu, aku katakan. Apakah kamu pikir aku akan percaya bahwa pria malang yang mengenakan pakaian kurang dari $100 mampu membeli kamar VIP? Dia adalah seorang pelayan. Clara mengejek. Nona, hormatilah. Pria ini adalah VIP di restoran kami. Kata manajer itu dengan serius. Seorang VIP. Kamu sangat lucu. Jika bosmu tahu bahwa kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa di tempat kerja, kamu pasti akan dipecat. Hubungi atasanmu. Aku ingin mengeluh. Clara duduk dengan seringai di wajahnya. Dia harus melampiaskan amarahnya hari ini. Percepat. Wajah Konrad juga menjadi gelap. Manajer itu mengerutkan kening. Saya manajer di sini. Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Aku ingin melihat bosmu. Aku ingin mengadu. Teriak laras. Manajer memandang Richard, dan dia hanya bisa keluar untuk meminta maaf. Pada saat ini, Richard duduk, tetapi pada saat yang sama, jantungnya tiba-tiba berpacu, karena dia melihat Gracia mendorong pintu dan masuk.
Rupanya, dia lewat dan mendengar suara Lara, jadi dia ingin melihatnya. Lara, Conrad, Richard, kenapa kamu ada di sini? Gracia bertanya dengan heran. Jantung Richard berdetak lebih cepat. Ini sudah berakhir. Mengapa Gracia ada di sini? Guru. Lara langsung memasang pupi ais-nya. Guru, Richard baru saja memukulku. Apakah dia memukulmu? Alis Gracia merajut dengan keras dan dia melirik Richard. Ya, dia memukul saya. Dia menelepon saya dan meminta saya untuk datang dan menemuinya di sini di restoran modern. Dia mengatakan bahwa dia akan mentraktir saya makan malam. Saya tidak menyangka dia akan memukul saya. Oh, dia ingin. Oh, kata Lara dan air matanya baru saja keluar. Apakah kamu benar-benar memukulnya? Suara Gracia tajam dan tak kenal ampun. Richard, dia teman sekelasmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Richard sangat marah dengan Gracia yang jelas-jelas berpihak tanpa mendengarkan cerita lengkapnya. Aku tidak memukulnya. Aku di sini untuk makan malam. Makan malam. Gracia tampak kecewa. Apakah kamu tahu betapa mahalnya di sini? Dan kamu di sini untuk makan malam. Tidak masalah jika kamu tidak punya uang, tetapi kamu tidak bisa berpura-pura punya uang ketika kamu tidak punya uang. Berpura-pura. Richard marah. Dia tidak akan merahasiakan semuanya lagi dan dia akan memberitahu Gracia semuanya. Gracia kecewa. Episode 16. Kamu hanya berpura-pura, bukan? Siapa kamu untuk makan malam di restoran modern? Lara Jean sangat senang. Dia marah karena dia telah mengorbankan dirinya untuk apa-apa sekarang. Tapi sekarang, dia sangat senang melihat Gracia Jordan membenci Richard Cannon. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dengan mengambil beberapa dolar sampah, dia bisa melupakan sifat menjadi orang miskin? Dia hanya pecundang, itu lucu. Wajah Conrad Lee berkerut dengan campuran kebencian dan kegembiraan. Masih berpura-pura. Dia tidak akan bisa lagi sekarang. Richard Cannon, kamu terlalu mengecewakanku. Gracia menggelengkan kepalanya dengan jijik di matanya. Dia tahu bahwa dia bekerja paruh waktu di agensi, tetapi apakah uang dari pekerjaan paruh waktunya cukup baginya untuk datang ke sini untuk dibelanjakan? Dia pasti berbohong padanya. Terlebih lagi, dia berbicara begitu besar tentang menghabiskan uang. Dalam dunia kebohongannya, dia benar-benar tidak akan sukses dalam hidupnya. Gracia benar-benar kecewa. Itu adalah keputusan yang tepat untuk menghentikannya dari tidur di tempat tidurnya sendiri. Yah, coba tebak. Kamu juga mengecewakanku. Richard menggelengkan kepalanya. Dia seperti wanita yang patuh, berbicara dengan lembut kepada Kenan dengan nada yang begitu manis dan lembut, bahkan memohon Kenan untuk datang menemuinya. Namun, terhadap dirinya sendiri, sikapnya sangat berbeda, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dia selalu kecewa padanya, seperti wanita pendendam yang selalu mengejarnya. Jika Gracia tahu bahwa dua orang yang dia hadapi dengan dua sikap yang berbeda sebenarnya adalah dia, apa yang akan dia pikirkan? Richard tiba-tiba tidak ingin berdebat lagi. Kamu kecewa denganku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Jika kamu mengatakan kamu di sini untuk makan malam, mana pesan untuk reservasi kamar VIP? Tunjukkan buktimu. Gracia membalas dengan dingin. Aku tidak punya bukti. Richard menggelengkan kepalanya. Apakah kamu pernah ke tempat kelas atas? Tempat semacam ini perlu dipesan, tetapi kamu tidak harus melakukannya. Kamu memiliki hak istimewa, karena kamu adalah seorang pelayan di sini. Lara tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengejeknya. Itu benar. Ini adalah hak istimewa bagimu karena seorang pelayan baru saja masuk dan membersihkan ruang VIP. Setidaknya, kamu bisa masuk dan keluar sesuka hati. Tidak seperti kami harus membuat pengaturan yang merepotkan hanya untuk memesan tempat duduk. Makan di sini. Richard pasti lebih mudah. Kamu bisa masuk dengan lap kotor. Setelah kamu menanggalkan pakaian, kamu bisa berpura-pura makan di sini. Sederhana saja. Aku iri padamu. Conrad mengejek.
Guru, dia menggunakan identitasnya sebagai pelayan di sini untuk sekadar memanggil gadis-gadis, dan bahkan berpura-pura menghabiskan uang di sini sebagai pelanggan. Saya hanya datang karena saya merasa dia menyedihkan, tetapi siapa yang tahu dia adalah orang seperti ini. Guru, ayo pergi. Abaikan sampah seperti itu. Clara berkata kepada Gracia dengan arogan. Gracia sangat tidak senang. Kamu bahkan tidak memiliki pesan teks reservasi. Bagaimana kamu bisa begitu merasa benar sendiri? Kamu berbohong begitu alami bahkan tanpa memikirkannya. Ingat, ketika kamu berbohong lain kali, periksa dulu. Tidak ada kursi tanpa reservasi. Lakukan penelitian lebih lanjut, maka kebohongan Anda akan terdengar lebih sah. Setelah mengatakan itu, Gracia berbalik dan pergi. Clara merenggut pada Richard dan menarik Conrad keluar dengan lengannya. Tapi justru saat itu, seorang wanita tinggi dan cantik berjalan dengan percaya diri. Bibir merahnya terbuka untuk mengungkapkan suara yang dingin dan tidak terpengaruh. Nona, siapa bilang tidak ada kursi di sini tanpa reservasi? Siapa kamu? Gracia mengerutkan kening. Dia tidak mengenal wanita ini, tetapi temperamen wanita itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sederhana. Halo, nama saya Zelda Main, kata wanita cantik itu. Zelda Main, apakah Anda pemilik restoran ini? Gracia terkejut. Dia biasanya mengundang orang untuk makan malam di sini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Tapi apa yang dia lakukan di sini? Ya, Zela mengangguk. Nona, tamu VIP restoran kami tidak perlu memesan. Akan ada kursi untuk mereka kapan saja. Yah, aku tahu itu. Gracia mengangguk. Clara mau tidak mau mencibir. Apakah manajer baru saja mengatakan bahwa Richard adalah VIP di sini? Bagaimana mungkin? Dia belum pernah ke sini untuk menghabiskan uang, tetapi dia juga tahu kondisi apa yang dia butuhkan untuk menjadi VIP sebuah restoran. Pertama-tama, pengeluaran harus mencapai standar mereka. Untuk restoran tingkat ini, biayanya setidaknya $300.000 untuk menjadi VIP. Richard selalu miskin. Baru-baru ini keberuntungannya berubah dan dia berhasil mengambil sejumlah uang, tetapi itu hanya $20.000. Bahkan jika dia menghabiskan semuanya, dia masih jauh dari standar tamu VIP restoran. Bagaimana mungkin? Dia bahkan lebih memandang rendah Richard. Serius, bahkan jika dia meminta karyawan lain untuk bekerja sama dengan aktingnya, dia juga harus melakukan riset sendiri. Clara merasa bahwa kata VIP sekarang memiliki arti yang merendahkan. Mendengar tawa itu, Zelda melirik Clara dan bertanya dengan lembut, apakah Anda baru saja akan mengeluh tentang karyawan kami? Itu benar, ini aku. Sangat menyenangkan menjadi pelayan di sini. Clara mencibir, seorang pelayan benar-benar berhasil membuat karyawan lain bekerja sama dengannya untuk membohongi kita, bahkan mengatakan sesuatu seperti dia hanya di sini untuk makan. Gracia memandang Richard dengan kecewa. Jadi menurutmu pria di depanmu ini adalah pelayan di sini? Zelda bertanya dengan tenang. Tentu saja. Lihat pakaiannya yang murah. Dia tidak terlihat seperti pelanggan yang bisa menghabiskan setengah hari di sini. Dia pasti seorang pelayan. Sebagai bos, saya pikir Anda harus menghukum staf dengan perilaku seperti ini. Dia harus segera dipecat. Suara Lara melunak, penuh dengan kesenangan balas dendam. Maaf, aku tidak bisa melakukan itu. Zela menggelengkan kepalanya. Sebagai bos, Anda masih ingin berpihak pada karyawan Anda di depan pelanggan Anda. Nah, cara restoran modern menangani ini benar-benar menunjukkan kepada kami beberapa hal kepada pelanggan. Bukankah pelanggan selalu benar? Sekarang karyawan benar bukan? Hahaha, sangat jarang. Laras terkekeh. Pertama-tama, kamu bukan pelanggan kami, balas Zelda dengan tenang. Kamu, kenapa kamu bilang aku bukan pelanggan di sini? Laras marah. Kedua, dia bukan pegawai di sini, tapi VIP di restoran kita. Itu sebabnya aku tidak bisa memecatnya. Zelda melirik Richard saat dia berbicara. Richard sedikit terkejut. Ekspresi Gracia berubah,
sedikit keheranan muncul di wajahnya yang cantik. Mau tak mau dia melongo menatap Richard, dan dia bahkan lebih terkejut olehnya. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa Richard sangat tenang. Jika dia mengalami situasi seperti itu sebelumnya, dia akan panik dan mencoba mencari bantuan dari orang lain dengan memohon. Tapi, hari ini berbeda. Sepertinya dia telah berubah. Anehnya dia percaya diri. Apa yang sedang terjadi? Clara membelalakan matanya dan mencoba menutupi keterkejutannya. Apakah menurut Anda saya akan percaya? Orang-orang seperti dia, seorang VIP di restoran Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu standar untuk VIP di restoran Anda? Jika Anda jangan menghabiskan ratusan ribu dolar, Anda tidak akan pernah mendapatkan gelar VIP. Jika dia adalah VIP Anda, maka restoran Anda tidak se-high-end seperti yang saya kira, bahkan mungkin low-end. Karena jika sampah seperti ini bisa menjadi VIP dari restoran ini, itu berarti Anda telah meninggalkan kata high-end. Conrad tertawa licik. Dia hanya menambahkan minyak ke api. Kenapa dia tidak memecat Richard lebih awal? Untuk apa berpura-pura? Kamu benar. Ruang VIP membutuhkan uang dalam jumlah besar, tetapi pria ini adalah temanku. Sebagai temanku, tidak bisakah dia menjadi VIP? Ekspresi Zelda tidak berubah, dan nadanya masih acuh tak acuh. Conrad terkejut bahwa Richard adalah teman Zelda. Lagi pula, ayahnya adalah seorang desainer interior yang membuat banyak restoran kelas atas seperti yang dimiliki oleh Zelda. Bagaimana orang seperti itu bisa berpikir bahwa Richard adalah seorang teman? Conrad merasa itu sangat mustahil. Gracia terkejut. Dia tidak berharap kata-katanya benar. Dia benar-benar datang ke sini untuk makan malam. Apakah dia melompat ke kesimpulan? Dia memeriksa Richard sekali lagi, matanya mengamati ekspresi Richard dengan cermat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa dia tiba-tiba berubah. Keyakinan yang dia miliki adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Richard berubah. Teman-teman. Clara mengerutkan kening dan melirik Richard. Kamu kenal teman seperti itu? Lihat pakaiannya yang murah. Tidakkah menurutmu memalukan untuk mengenal orang seperti itu? Kurasa tidak. Zelda melirik Clara. Clara sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya karena frustrasi. Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak mengenal orang kaya seperti itu, jadi bagaimana Richard bisa mengenalnya? Clara iri. Bagaimanapun, kesopanan Zelda kepada Richard jelas tulus. Dia benar-benar mengenal orang kaya. Clara menjadi gila. Jadi pria ini adalah seorang VIP, dia tidak memerlukan pemesanan. Bagaimana saya bisa memecat seorang VIP? Zelda memandang Gracia, tetapi kalimatnya sebenarnya ditujukan kepada Lara. Wajah Lara memerah. Dia merasa sangat malu hari ini. Gracia terdiam. Kalau begitu, bagaimana kalian bisa saling mengenal? Bisakah kamu memberiku gelar VIP? Episode 17. Mendengar pertanyaan Gracia Jordan, Zelda main memutar matanya dan menatap Richard Cannon dengan tenang. Dia menemukan dia sedikit gugup dan bingung. Mengapa dia gugup? Dia mengendarai mobil senilai lebih dari 2 juta dolar, apakah dia masih ingin tetap low profile? Meskipun tahu, dia membantunya menutupi. Aku tidak bisa menjawabnya. Bagaimanapun, pria ini adalah orang yang baik. Aku pasti akan berteman dengannya. Richard menghela napas lega. Gracia melirik Richard secara tidak sengaja. Dia sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah merasa dia baik. Namun, ketenangannya hari ini benar-benar mengejutkan Gracia. Mungkin dia benar-benar berubah. Kenapa kamu tidak memperhatikan pria ini? Zelda bertanya dengan rasa ingin tahu. Gracia menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zelda memikirkan sesuatu dan segera memanggil, Nona, staf saya mengatakan bahwa Anda telah menunggu seseorang untuk waktu yang lama. Anda sebaiknya bertanya padanya apakah dia akan datang. Bukan ide yang baik untuk terus menunggu seperti ini. Gracia berhenti dan berkata, aku akan menunggu. Setelah itu, dia keluar.
Lara Jean dan Conrad Lee bingung. Siapa yang ditunggu oleh guru mereka? Gracia duduk lagi dan mengeluarkan ponselnya. Melihat bahwa Kenan tidak membalas pesannya di WeChat, wajahnya menjadi gelap. Dia hanya ingin mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih. Kenapa dia tidak muncul? Mengapa Anda tidak membalas saya? Titik-titik. Zelda menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu bahwa Gracia berdandan dengan sengaja. Apakah itu kencan? Apakah pria itu melewatkan janji temu? Dia memutar matanya dan tiba-tiba menyadari bahwa Richard bertingkah aneh. Matanya terpaku pada sosok wanita yang baru saja pergi. Apakah wanita itu baru saja menunggunya? Zelda mengangkat alis pada Richard dengan penuh tanda tanya. Richard terbatuk dan ekspresinya kembali normal. Bibir Zelda berkedut saat dia menyadari kebenarannya. Dia benar-benar menunggunya, tetapi mengapa dia tidak pergi menemuinya? Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Zelda bertanya pada Lara Jean. Apakah dia benar-benar temanmu? Tanya Lara hati-hati. Bagaimana Richard bisa berteman dengan seseorang yang begitu luar biasa? Dia benar-benar iri. Ya. Zelda berkata dengan serius. Richard merasa aneh. Dia benar-benar terkejut Zelda akan masuk, bahkan sampai membelanya. Lagi pula, mereka berdua baru bertemu saat dia memarkir mobil. Pertemuan mereka hanya bisa diklasifikasikan sebagai momen singkat, mereka tidak mungkin berteman seperti ini. Karena aku temannya, bisakah kamu memberiku gelar VIP? Lara bertanya penuh harap. Jika dia memiliki gelar VIP dari restoran modern, itu akan sangat mulia baginya di universitas. Kau temannya? Zelda bertanya sinis. Kamu adalah temannya, namun kamu baru saja mengejeknya. Bukan sarkasme sama sekali kalau itu benar. Maksudku, lihat pakaiannya, kamu bisa tahu bahwa dia seorang pelayan. Lara tidak puas. Pelayan. Zelda geli dengan logika absurd Lara. Seorang pria yang mengendarai mobil lebih dari 2 juta dolar adalah seorang pelayan. Apa yang wanita ini pikirkan? Meskipun dia bukan pelayan di sini, dia juga bisa menjadi pelayan di tempat lain juga. Dia hanya beruntung telah bertemu teman sepertimu, jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki gelar VIP di sini? Lara terus menyerang Richard tanpa ampun. Nona, tahukah Anda bahwa dia mengemudi? Zelda tidak tahan untuk mendengarkan lebih lama dan mulai berkata. Dia berhenti tiba-tiba ketika Richard bergegas mendekat dan memberi isyarat agar dia berhenti. Dia mengemudikan apa? Lara bertanya dengan nada meremehkan. Zelda menggelengkan kepalanya dan berkata tidak apa-apa. Lara terus memohon tanpa malu-malu, tidak bisakah kamu memberiku gelar VIP? Tidak. Zelda langsung menolak. Jangan berpura-pura. Karena kamu bisa memberikan gelar VIP kepada orang seperti dia, kenapa kamu tidak bisa memberikannya kepadaku? Aku tidak akan datang ke restoranmu lagi. Apa hebatnya itu? Lara mendengus kesal dan menyeret Conrad keluar ruangan. Mata Zelda merajut kuat saat nada suaranya tiba-tiba turun. Apa katamu? Aku mengatakan itu karena orang seperti dia memiliki gelar VIP, mengapa aku tidak bisa memilikinya? Bukankah aku 100 kali lebih baik darinya? Lara keras kepala. Mulutmu 100 kali lebih busuk darinya, bukan? Kata Zela. Anda. Laras marah. Apakah dia mencoba mengatakan bahwa dia memiliki mulut yang busuk? Oh, aku tahu. Jangan bilang, kamu sebenarnya Nyonya Richard, bukan? Itu sebabnya kamu membantunya selama ini, dia adalah anak gigolomu. Tidak heran anak pecundang seperti dia memiliki gelar VIP. Ternyata kalian berdua adalah sepasang kekasih, tetapi tidakkah kalian merasa bahwa kalian bajingan kaya memiliki selera yang buruk? Kata Lara dengan sinis. Begitu dia mendengar kata-katanya, Conrad tahu dia seharusnya tidak mengatakan itu. Lagi pula, dia sedang berbicara dengan pemilik restoran modern. Conrad diam-diam menyenggol Lara. Berhenti menarikku. Lara berkata dengan nada merendahkan, aku pasti benar. Cukup, Laras. Kata Richard dengan dingin. Dia tidak ingin memperhatikannya sekarang, tetapi dia benar-benar memiliki keberanian untuk mengacaukan bos.
Zelda mengangkat tangannya dan menamparkan Lara. Kenapa kamu seperti Beatrice? Richard tercengang. Wanita ini benar-benar ganas. Lara sudah dimanjakan sejak kecil, belum pernah dipukuli, apalagi ditampar. Rasa sakit yang dia rasakan di wajahnya menimbulkan rasa malu di dalam dirinya dan dia berteriak dengan salah, "Mengapa kamu memukulku?" "Karena kamu Beatrice." Penampilan Zelda sedingin Ratu Es. Untuk sesaat, sikapnya sebagai bos telah menghancurkan rasa kasihan dan superioritas Lara ke tanah. "Konrad, apakah kamu melihat itu? Dia memukulku, dia memukulku. Ayo, pukul dia." Lara meraih tangan Konrad dan cemberut. "Lara, ayo pergi." Konrad mencoba menarik Lara. Perusahaan kecil ayahnya mengandalkan bos besar seperti Zelda. Dia tidak akan pernah punya nyali untuk menyinggung perasaannya. "Apa maksudmu, pergi? Tidakkah kamu melihat pacarmu yang malang ditampar? Kenapa kamu begitu pemalu? Bantu aku membalasnya." Lara sangat marah sehingga dia marah pada Konrad. "Apakah kamu pergi atau tidak?" Konrad memelototi Lara. "Tidak." Lara langsung duduk dalam upaya untuk membuat Konrad tetap tinggal. "Siapa yang memintamu untuk menjadi begitu menyebalkan? Dia adalah bos besar, beraninya kamu berbicara tentang dia seperti itu. Apakah kamu ingin menghancurkan bisnis ayahmu? Hati-hati, dia pasti akan membalas dendam padamu," kata Konrad kejam. "Aku tidak akan pergi." "Oke, aku akan pergi jika kamu tidak." Konrad melonggarkan cengkeramannya dan berjalan keluar setelah meminta maaf kepada Zelda. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya. Jika ini terus berlanjut, perusahaan ayahnya akan terancam jika Zelda mengawasinya. Laras tercengang. Dia tidak berharap Konrad benar-benar pergi. Rasa malu yang besar membuat Lara menangis. "Konrad, kamu tidak berguna. Putus, putus." Setelah menjernihkan pikirannya, Lara berdiri dan juga menyadari bahwa kata-kata Konrad masuk akal. Bos restoran modern harus kaya. Dia pasti punya aset jutaan, dan keluarga Lara tidak bisa memprovokasi dia. Bagaimana jika dia menghabiskan ratusan ribu dolar untuk menemukan seseorang untuk berurusan dengannya? Lagi pula, dia pernah mendengar berita seperti itu sebelumnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut. Air mata mengalir di pipinya dan dia berteriak kepada Zelda, "Maaf, maafkan aku. Aku cukup yakin kamu sedang mencari neraka." Mata Zelda sedingin kedalaman Antartika, dan menatap jauh ke dalam jiwa Lara. Ini adalah jenis tatapan yang penuh dengan kekuatan seseorang yang telah bertahan di dunia bisnis yang kejam, yang membuat Lara menangis lebih keras. "Maaf, aku barusan jadi jalang. Semuanya salahku, tolong jangan kejar aku." Melihat ekspresi dingin Zelda, Lara menghampiri Richard untuk memohon, "Richard, kamu adalah temannya. Bisakah kamu berbicara untukku? Aku tahu aku salah, aku benar-benar minta maaf." Richard tidak mau berurusan dengan ini. Bagaimanapun, Zelda adalah bos yang sangat kuat dengan temperamen yang menakutkan dan sekering yang terbatas. Lara sudah beruntung karena Zelda tidak mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang. "Richard, katakan sesuatu. Lagi pula, aku teman sekelasmu. Tolong bantu aku." Lara menarik lengan baju Richard. "Kamu hanya membalas dendam padaku. Kamu hanya bisa mengatakan sepatah kata pun tetapi tidak." Lara mulai membuat keributan. Richard tidak punya pilihan selain mengabaikannya. Dia sudah bertemu Gracia dan tujuannya tercapai. Dia bisa membayar tagihan dan kembali. Dia berkata, "Terima kasih, Direktur Main. Panggil aku Zela." Ekspresi Zelda melunak. "Ini tidak pantas, bukan?" Richard buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia adalah bos dengan status, jadi jelas tidak pantas untuk memanggilnya secara langsung. Dia hanya bisa bertanya, "Kenapa aku tidak memanggilmu Sister Zelda?" "Tidak apa-apa." Zela tersenyum. Lara melihatnya dan bergegas mendekat, "Maaf, Direktur Main, maaf." Ekspresi Zelda segera menjadi gelap. Jika dia mengikuti emosinya sebelumnya, Lara pasti sudah dikirim ke rumah sakit. Beraninya dia mengatakan ini padanya. Jika ayahnya mendengar ini,
Lara akan jauh lebih sengsara. Richard, tolong beri kata-kata yang baik untukku, oke? Lara meraih tangan Richard, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Ini bukan sesuatu yang bisa dia katakan. Dia hanya ingin tertawa. Bagaimana dia bisa membantu? Saat ekspresi Zelda terus menggelap seperti awan hujan, hati Lara tenggelam. Dia menggertakkan giginya dan memohon, Richard, kenapa kamu brengsek? Apakah kamu benar-benar ingin aku memohon padamu dengan air mata? Nah, jika kamu mengucapkan kata yang baik untukku, aku akan pergi bersamamu malam ini. Apakah ini cukup?